Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan dulu nak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oh ya, nampaknya Aksa ada keperluan dengan Bapak. Iya Pak, betul Pak. Apakah Bapak punya waktu? Saya ingin konseling sekarang Pak. Ya tentu bisa. Bapak sangat senang sekali Aksa datang ke sini. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya baik. Di sini kita bisa lebih santai ya. Nah, bagaimana kabar Aksa hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Bapak perlu perkenalan dulu dengan kamu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, nama Bapak Haidir Setiawan. Bapak tinggal di Makassar. Nah, dulu waktu SMA, lalu Bapak tertarik belajar bimbingan dan konseling sehingga Bapak melakukan studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Makassar. Nah, itu perkenalan singkat Bapak. Oh iya Pak. Ya. Baik nak Aksa, apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak. Saya baru sekarang ini mau mengikuti konseling Pak. Bagaimana kalau Bapak menjelaskan tentang konseling kepada kamu? Iya Pak, saya sangat senang jika Bapak menjelaskan untuk saya Pak. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor. Di sini Bapak sendiri, kemudian kepada konseli yaitu Aksa. Nah, agar kamu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang kamu hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, namun apa yang saya sebutkan di sini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan menggunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Pak. Setuju Pak. Saya sangat paham. Lengkap sekali penjelasan Bapak tadi. Dan sekarang saya mengerti bagaimana itu konseling Pak. Ya, Bapak juga berterima kasih karena kamu telah ingin mendengarkan penjelasan Bapak tentang konseling. Iya Pak, sama-sama. Nah, baiklah, coba ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Aksa saat ini. Begini Pak, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah Pak. Maksud kamu? Jadi begini Pak, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh ibu guru gitu, saya langsung ketakutan Pak, deg-degan gitu Pak. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana hal itu bisa terjadi atau sejak kapan hal itu bisa terjadi. Begini Pak, dulunya saya baik-baik saja Pak, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja Pak. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan Pak. Dan saya selalu kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain-main dan tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan Pak. Ini terjadi sering sekali Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah
pasti gemetar dan ketakutan Pak. Bapak memahami perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya Pak, sangat terganggu Pak. Baiklah kalau begitu nak. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Pak. Nah, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma. Ya betul Pak. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini Pak. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya Pak, saya setuju dengan ini Pak. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan kamu yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa kamu mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang kamu rasakan. Begitu ya Pak. Jadi saya harus bagaimana Pak? Ya sabar, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah kamu lakukan. Bapak Haidir ingin memilih cara yang harus kita pelajari bersama. Nah, teknik yang akan kita lakukan pada konseling kali ini adalah teknik relaksasi. Nah, agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Nah, jadi kamu harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik ini Pak, yang Bapak jelaskan tadi Pak. Ya, kita akan memasuki tekniknya. Jadi kita akan membuat aksa ini untuk menjadi lebih rileks. Ya, saya akan memberikan sebuah kursi yang nyaman untuk aksa, untuk di mana aksa bisa lebih rileks. Ya Pak, saya siap. Ya Pak. Ya baik, silakan rilekskan tubuh aksa ini. Rilekskan tubuh kamu, ambil posisi duduk yang sangat nyaman, kemudian tarik napas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Saya merasa sudah rileks Pak. Baik, sekarang kita akan lanjut di tahap berikutnya. Nah, sekarang pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Nah, sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat lagi, angkat tangan kamu. Mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu. Kemudian sepupu kamu atau anaknya tante kamu ini bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Nah, sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri membayangkannya Pak. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks. Lakukan sekali lagi. Sudah Pak. Nah, apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Pak. Awalnya biasa saja Pak. Tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita
harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Iya Pak, jadi ini harus dilatih lagi ya Pak? Tentu ya, tentu kita akan mempraktikannya lagi. Baik Pak. Ya, bagaimana keadaanmu sekarang, nak? Saya sudah merasa rileks Pak dan tenang karena saya sudah tadi menceritakan semua masalah saya Pak. Ya, baik. Baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan ini, di ruang BK ini. Jika kamu tidak memiliki pelajaran atau proses belajar di kelas, kamu bisa datang ke sini lagi ya. Bagaimana? Insyaallah Pak, saya siap. Ya, baiklah kalau begitu, nak. Iya Pak, saya permisi dulu Pak, mau ke ruangan kelas. Baik, nak. Ya. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.